satu-satunya soundcard yang enggak gua rekomenin buat kalian teman-teman, yaitu soundcard X9. Kenapa? Nah, tonton sampai akhir video ini. Nah, ini teman-teman ya. Kemarin itu sempat viral video soundcard ini. Nah, sekarang gua akan jujur-jujuran aja ke kalian bahwa soundcard ini kenapa enggak layak dibeli. Sebenarnya simple aja teman-teman, karena soundcard ini tidak mencantumkan sesuai spesifikasinya. Nah, sayang banget. Pada soundcard ini tuh bagus. Cuman ya itu dia nggak jujur. Di sini tertulis 32 bit. Sebenarnya hanya 16 bit, teman-teman. Ini nggak tahu 32 bitnya ini dari mana ya. Aku juga nggak tahu dia dapat angka ini dari mana. Sebenarnya soundcard ini tuh bagus sebenarnya ya. Kalau dia tetap tulisnya 16 bit, ya bagus-bagus aja sih, teman-teman ya. Ini setara dengan soundcard Corefly sih, KF01 yang aku pakai ini nih ya. Dia tuh sebenarnya setara. Cuman ya itu, kenapa dia harus tulis 32 bit? Ya mungkin 32 bitnya itu mungkin dari segi apanya ya, nah itu mungkin yang paham audio lah ya, yang akan menjelaskan. Nah seperti ini nih soundcardnya. Jadi soundcard X9 ya audio. Ini di sini tertulis digital mixer. Sebenarnya soundcard ini bagus teman-teman ya. Nah untuk mengaktifkan atau menghidupkannya di sini. Nah dia juga punya phantom power nih, tinggal di sini ya. Tuh ada merahnya dia aktif. Dan di sini ada colokan earphone 2 ya. Tuh ini oh kok mati lagi, salah ya. Nah dia tuh punya layar LED sama dengan Corefly F01 ini. Tuh, equalizernya juga lengkap di sini ya. Tuh. Ini sebenarnya soundcard premium ya. Bahannya juga sudah metal ya, besi. Dan ada colokan phantom power dan ada colokan instrumen juga. Support OTG juga. Nah, jadi sebenarnya bagus dia ya. Ada custom effect juga ya. Jadi kalian bisa custom effect suara apapun di sini. Di sini juga ada .g, ada noise reduction penambisinya sampai 16 level ya. .g-nya juga 16. Tuh, mantap kan? Company-nya juga bisa kalian setting dari sini. Musical instrumen juga bisa. Nah, bisa gitaran juga ya di sini ya. Kalau kalian suka main gitar, instrumenan, bisa play musik juga. Ini mode suaranya lengkap. Terus ada ini ya, internet recording. Nah, ini anti doubling ya. Kalau yang suka live komal ya, pasti tahu. Anti doubling itu berfungsi banget dan perlu banget untuk soundcard-soundcard sekarang dan sudah Bluetooth. Nah, itu dia teman-teman ya. Fiturnya dia bagus ya, cuman ya itu, kenapa dia harus nggak jujur gitu, kenapa dia harus tulis 32 bit, ya kenapa ya? Ini aku juga bingung. Nah, di bagian belakangnya, ada tulis nggak sih sebenarnya 16 bit? Nggak ada juga ya. Kalau di buku panduannya apakah ada ya? Ini kita juga menebak-nebak ini 32 bitnya datang dari mana ya. Kita coba lihat di buku panduannya, apakah dia menulis 32 bit juga atau enggak ditulis sama sekali ya. Kita lihat di spesifikasinya di sini. Nah, di sini teman-teman kita lihat. Enggak ada ya, enggak ada tulis ya kayaknya ya. Enggak ada ya. Jadi gimana ini? Enggak ada teman-teman ya. Kok enggak ada spesifikasinya ya? Waduh. Sebenarnya soundcardnya bagus, cuman kenapa dia nulisnya 32 bit? Di sini cuman ada baterai ya, baterainya di sini nih 3000 mAh ya. Wow, lumayan gede. Terus dia support OTG bener. Nggak ada ya, nggak ada sampel rate-nya ya. Nggak ada teman-teman. Nah, mungkin ya 32 bitnya itu dari segi apanya mungkin yang paham, yuklah boleh diskusi di komen ya. Nah, itu saja sih review kali ini ya. Sekarang kita harus jujur-jujuran aja ya. Kalau kalian minat juga, yang penting kalian tahu ini kualitas audionya sih bagus-bagus aja. Cuman ya enggak 32 bit. Belum ada sih soundcard yang 32 bit selama ini belum ada kecuali audio interface ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Thank you teman-teman.